Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Rasya. Setelah sekian lama kita nggak buat konten, nah hari ini aku putusin untuk kembali buat makanan-makanan yang mudah dan pastinya enak. Nah ini saya lagi buat bolu kampung. Ini lembut banget, nggak pakai SP, nggak pakai baking powder sama sekali, tapi hasilnya sangat lembut. Yuk dicobain. Yang pertama ini akan kita siapin bahan-bahannya. Pertama ada 110 gram tepung terigu protein sedang, lalu ada 5 butir telur utuh, lalu kita pakai pasta vanila, jika tidak ada bisa diganti dengan vanili bubuk, dan 1 bungkus susu bubuk. Di sini kalau tidak ada yang bungkusan pakai kiloan juga boleh, kita pakai 25 gram. Lalu ada 120 gram gula pasir dan kita pakai sedikit garam. Selanjutnya kita akan oles tipis-tipis cetakan yang akan kita pakai. Di sini saya pakai cetakan kue pie. Ini kita oles tipis menggunakan margarin seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak memiliki cetakan kue pie, bisa juga diganti dengan cetakan aluminium lainnya. Sesuai selera aja, yang penting saat dipanggang cetakannya itu enggak lonyot ya. Kalau pakai plastik kan lonyot, jadi pakai yang aluminium. Ini kita oles tipis-tipis hingga selesai seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan buat adonannya. Di sini saya siapkan wadah ukuran sedang. Kemudian kita pecahkan 5 butir telur tadi. Lalu kita masukkan 120 gram gula pasir. Ini lalu akan kita mixer menggunakan speed rendah terlebih dahulu. Kemudian dinaikkan ke speed yang paling tinggi secara bertahap. Ini kita mixer sampai putih, kental dan berjejak. Ini saya mixernya kurang lebih selama 7-10 menit ya teman-teman. Nah, tanda sudah putih, kental dan berjejak, ini saat kita putar mixernya seperti ini, dia meninggalkan jejak putaran mixer seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman, ini warnanya juga udah putih pucat. Ini kita matikan mixernya. Nah, ini saya masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Jika tidak ada bisa diganti dengan vanili bubuk. Ini gunanya agar kuenya tidak berbau amis dari telurnya tadi. Tapi jangan terlalu kebanyakan juga ya teman-teman, karena nanti kuenya bisa pahit. Ini kita mixer sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Selanjutnya kita masukkan tepungnya, tetapi sambil diayak ya teman-teman, agar untuk memastikan tidak ada tepung yang menggerindil ataupun ada kotoran-kotorannya gitu. Jadi saat di mixer pun nanti kuenya jadi lebih halus dan lembut. Lalu ini susu bubuknya juga akan saya saring ataupun saya ayak seperti ini. Ini kita masukin aja semuanya. Lalu ini kita ayak sampai habis. Nah, setelah selesai di sini tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita mixer kembali. Ini saya ratakan dulu agar tepungnya tidak bertaburan kemana-mana. Kemudian ini kita mixer sebentar aja, cukup sampai tercampur aja. Jangan kelamaan karena nanti kuenya bisa padat ataupun nanti bisa bantet gitu ya teman-teman. Ini kita mixer sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama. Nah, ini udah cukup saya rasa. Ini kemudian mixernya kita matikan.
Setelah itu ini akan saya aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak adanya tepung yang masih mengendap di bagian bawah. Ini kita aduk lipat balik seperti ini. Ini hasilnya bagus banget ya teman-teman. Udah tidak ada tepung yang mengendap di bagian bawah. Tuh tandanya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita sisihin. Kemudian ini cetakan yang udah kita oles tadi. Di sini saya masukinnya menggunakan sendok seperti ini. Jika teman-teman mau yang lebih praktis bisa menggunakan piping bag, tapi saya pakai sendok aja kayak gini. Kita isi sampai cetakannya habis. Jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena ini nanti kuenya juga akan ngembang. Jadi secukupnya aja. Nah seperti ini kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai, ini loyangnya kita hentak-hentakkan untuk memastikan tidak adanya gelembung udara yang mengendap di dalamnya. Kemudian kita panggang ke dalam oven yang sebelumnya sudah saya panaskan selama 15 menit. Di sini kita panggang kuenya, kita masukin ke dalam ovennya. Nah, ini akan saya panggang selama 25 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah setelah matang dan setelah waktunya habis, ini kuenya udah matang ya saya rasa. Ini saya keluarin dari dalam ovennya. Ini ovennya kita tutup kembali. Nah ini dia bolu kampung yang kita buat tadi. Warnanya juga bagus banget, nggak gosong. Sekarang akan kita tes tusuk untuk memastikan kuenya benar-benar udah matang atau belum. Nah ini udah tidak ada yang menempel ya teman-teman, tandanya ini udah mateng. Bisa dilihat sendiri ya. Ini kita tunggu dingin, dan setelah dingin baru kita keluarin dari dalam cetakannya. Ngeluarinnya juga cukup mudah ya, karena tadi udah kita oles dengan margarin ataupun butter. Tuh ini lembut banget ya teman-teman, harumnya juga harum banget. Dijamin anak-anak dan suami kalau dibuatin ini pasti bakalan nagih. Nah ini dia kue bolu kampung yang udah kita buat tadi. Banyak sebagian orang juga menyebutnya dengan bolu kecit. Nah ini di cetakan yang lainnya ya, saya beri topping meses karena adonannya masih banyak. Satu adonan saya menghasilkan 24-25 kue. Ini tuh benar-benar ekonomis dan hasilnya juga super banyak ya teman-teman. Sekarang akan kita lihat teksturnya seperti apa. Tuh bisa dilihat sendiri, ini tuh seperti spons ya teman-teman. Saat dipencet ia kembali ke bentuknya seperti semula. Saat kita belah seperti ini, tuh bisa dilihat ini tuh lembut banget, tanpa pelembut dan tanpa pengembang. Ini tuh udah enak banget. Rasanya lebih enak, lebih lembut, dan pokoknya ini akan menjadi resep favorit di keluarga saya. Gimana dengan momi-momi di rumah? Wajib dicobain ya, karena ini buatnya juga gampang banget. Sekarang kita akan lihat yang kecil ya teman-teman. Walaupun bentuknya kecil, dia nggak keras sama sekali jadinya ya. Dia tetap lembut teman-teman seperti ini. Tuh bisa dilihat sendiri, ini lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah mantul banget teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah ini wajib recook ya. Oke, terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang baru lihat video kita, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jika recook, jangan lupa di tag ke akun media sosial kita lainnya ya, seperti YouTube ataupun Instagram. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.